Ya, keluarga lu anjing. Bayar aja utang lu, bayar aja utang lu. Inilah contoh penagihan dari DC pinjol yang sangat meresahkan. Apakah hal-hal seperti ini akan kita anggap lumrah? Merendahkan debitur, mempermalukan debitur, bahkan berbuat anarkis. Kita akan bahas di episode ini. Pinjol memang menawarkan kemudahan dalam memperoleh pinjaman, tetapi dampak negatifnya tidak bisa kita abaikan. Banyak orang akhirnya terjerat masalah yang lebih besar karena pinjol. Mulai dari rasa ketakutan, sampai mengakhiri hidup alias bunuh diri. Maka dari itu, dibutuhkan regulasi yang lebih ketat dan perlindungan yang lebih baik pada masyarakat. Mengingat dampak buruknya yang sudah jelas, keberadaan pinjol di Indonesia perlu dipertimbangkan ulang. Bahkan juga perlu dibubarkan saja, karena pinjol bagi saya adalah produk haram perbankan. Assalamualaikum Sobat Ini Suara TV. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk mencari rezeki yang halal dan barokah buat keluarga kalian. Ada 9 alasan mengapa pinjol dianggap membawa lebih banyak dampak negatif dibanding manfaatnya. Kita akan bongkar alasan-alasan kenapa pinjol perlu diatur lebih ketat atau bahkan dibubarkan saja dan dihilangkan dari bumi Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi yang baru mampir, silakan tekan subscribe dan klik tanda loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan terus menghadirkan info-info yang tak kalah menarik. Ini dia 9 alasan mengapa pinjol harus dibubarkan dari Indonesia. Pertama, bunga dan biaya yang mencekik. Pinjol seringkali menerapkan bunga dan biaya yang sangat tinggi. Meskipun pinjol diatur oleh otoritas jasa keuangan atau OJK, di lapangan banyak yang tetap memberikan bunga harian yang jauh lebih tinggi dibandingkan bunga pinjaman bank. Ini bisa membuat peminjam atau debitur semakin terjerat hutang dan kesulitan untuk membayar. Kedua, penyalahgunaan data pribadi. Pinjol kerap kali mengakses data pribadi peminjam, termasuk kontak telepon dan informasi pribadi lainnya tanpa izin. Banyak kasus di mana data ini disalahgunakan untuk mengintimidasi atau menekan peminjam. Hal ini tentu melanggar hak privasi dan membuat masyarakat tidak merasa aman. Ketiga, metode penagihan yang agresif dan tidak etis. Salah satu masalah besar dari pinjol adalah metode penagihan yang agresif dan seringkali tidak manusiawi. Banyak pinjol yang menggunakan cara-cara kasar, bahkan intimidasi dan pelecehan, baik melalui pesan teks, telepon, maupun media sosial. Hal ini tidak hanya mengganggu peminjam, tapi juga orang-orang di sekitar mereka. Contohnya seperti ini. Mas, utang dibayar mas ya, jangan senang-senangnya ya. Iya, utang dibayar. Keempat, memicu lingkaran utang. Pinjol menawarkan kemudahan peminjaman instan, tetapi ini seringkali menjerat bagi mereka yang kesulitan finansial. Banyak orang yang akhirnya meminjam di satu pinjol untuk membayar pinjaman lain, menciptakan lingkaran utang yang sulit diputus atau yang kita sebut sebagai kegiatan gali lubang tutup lubang. Kondisi ini jelas akan memperburuk situasi keuangan dan menghalangi jalan keluar dari masalah ekonomi. Kelima, tidak adanya edukasi keuangan. Pinjol seringkali tidak memberikan edukasi keuangan yang memadai kepada peminjam. Mereka tidak memberikan informasi yang cukup tentang resiko utang, kemampuan membayar, atau perencanaan keuangan. Akibatnya, banyak masyarakat yang terjebak dalam utang tanpa pemahaman tentang cara mengelolanya. Keenam, penipuan berkedok pinjol. Maraknya pinjol ilegal menimbulkan banyaknya penipuan berkedok pinjaman online. Banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan karena tergiur oleh kemudahan dan proses cepat pinjol. Penipuan ini seringkali merugikan masyarakat secara materi dan psikologis, dan pihak berwajib sulit melacak keberadaan mereka. 7. Menyebabkan stres dan gangguan mental. Tuntutan pembayaran yang terus-menerus dan metode penagihan yang kasar dapat memicu stres, gangguan kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Banyak korban pinjol yang merasa tertekan, malu, bahkan mengalami gangguan mental akibat intimidasi dari penagih utang. Juga ada yang sampai memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, alias bunuh diri. 8. Tidak ada jaminan perlindungan konsumen yang kuat.
Perlindungan konsumen dalam layanan pinjol masih sangat minim di Indonesia. Meskipun OJK berupaya mengatur pinjol yang legal, jumlah pinjol ilegal yang tak terpantau masih sangat banyak. Konsumen yang merasa dirugikan seringkali kesulitan mendapatkan keadilan atau perlindungan hukum. 9. Merusak stabilitas ekonomi masyarakat. Alih-alih membantu masyarakat yang kesulitan finansial, pinjol malah menambah beban ekonomi mereka. Dampaknya, banyak keluarga yang terperosok dalam masalah keuangan yang lebih dalam, kehilangan tabungan, bahkan harta benda untuk melunasi pinjaman. Jika ini dibiarkan, maka dapat merusak stabilitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Utang bayar lo. Saya konfirmasi baik-baik dari awal. Utang bayar lo. Nek utang lo bayar. Kampret lo. Monyet lo. Itulah 9 alasan mengapa pinjol harus dipertimbangkan untuk dibubarkan atau diperketat regulasinya, agar tak ada lagi kita mendengar para korban pinjol nekat menghabisi hidupnya, alias metong. Bagaimana dengan Sobat Ini Suara TV? Kalian setuju dengan pendapat Mimin? Atau kalian punya pendapat yang berbeda? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin berbagi dengan yang lain, silakan share di sosmed kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum.